kita di sini sebenarnya semua ini berprestasi, ya. Bapak tahu lah, semua ini berprestasi. Kalau nggak berprestasi di sini 36 tidak akan ada di sini. Kalian adalah aset Indonesia, ya, dan kebanggaan Indonesia. Nah tadi kita udah lihat videonya, tapi mungkin ada yang ingin ditambahkan ya. Ya di sebelah Bapak ini ada namanya Ratu Mas Kurnia, Mbak Nia ya. Mbak Nia mau cerita dikit nggak lagi? Mau ditambahkan atau udah cukup yang tadi? Sudah cukup ya. Mau cerita apa Pak? Iya, kenapa? Pertanyaan aja. Iya, apa perjuangannya Mbak Nia itu, semangatnya itu gimana? Kenapa? Perjuangannya tuh karena sempat disepelekan sama orang-orang. Kayak nggak yakin, emang bisa tangannya cuma satu, kakinya nggak ada, pakai kursi roda gitu, emang bisa berprestasi kayak orang-orang. Terus dia buktiin bisa kok, ini intinya ke internasional gitu. Masya Allah hebat sekali Nia ya. Mungkin ini juga akan memotivasi teman-teman Nia yang lain ya. Ya dan katakan semua itu tidak ada yang tidak bisa, tidak mungkin. Itu ya kira-kira Mbak Nia ya. Lalu nah ini Zizi. Tadi ketemu saya di ruangan sana, dia tanya, ada yang lucu dari Zizi tadi. Zizi, Om kenal deh sama Zizi. Om siapa? Saya Hendarman. Kayaknya saya nggak kenal deh sama Om. Memang saya tidak kenal. Jadi emang nggak kenal. Karena waktu di pusat penguatan karakter Bu Arti, ya beliau pernah kami undang. Zizi cerita Ya. lagi deh Zizi. Kok pinter main piano gitu? Jadi itu waktu saya umur 3 tahun kan saya main piano secara otodidak. Nah terus saya gak diterima di sekolah manapun, les musik aja gak diterima. Nah terus waktu saya umur 7 tahun saya dapat beasiswa dari Medco Energi untuk belajar piano. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah lulus diploma D3 piano di Trinity College London. Luar biasa. Diploma. Ya betul. Apa cita-citanya Zizi? Saya mau jadi musisi yang berpendidikan tinggi Pak, biar bisa jadi dosen, biar bisa jadi dosen musik, jadi guru musik. Selain itu saya mau memperdalam ilmu agama, itu. Mudah-mudahan ya Zizi ya. Amin. Amin. Karena ada mama papa juga ya yang selalu mendukung ya. Ya. Iya. Saya lari ke Mas yang lahir di Singaraja. Ya. Aku nggak percaya tadi Mas siapa tadi Mas Arif. Arif ya. Ya, Arif. Halo. Tadi bilang Singaraja itu kota kecil, terpencil. Bohong kamu Mas. Karena aku lahir di Denpasar Mas. Deket Jadi ya? aku tahu. 3 jam. Iya, enggak bukan 3 jam lagi. Sekarang 40 menit kan? Dari Denpasar ke, udah nggak pernah ke Singaraja lagi berarti kan? Terakhir ya pas pandemi. Oke. Ceritakan tadi itu betapa perjuangannya ya, sampai mendapatkan komputer ya, sampai ke Surabaya 8 jam. Terus sekarang apa yang pesan-pesan untuk yang generasi muda? Oh ya, thank you. Salam kenal dulu teman-teman. Nama saya Arif, lahirnya tadi di Singaraja. Sekarang udah lebih cepat sih, ke Denpasarnya udah 45 menit ya. Dulu zaman saya 3 jam. Mungkin kalau pengalaman, jadi sebenarnya mungkin pengen share tadi apa yang Pak Menteri sempat iterate, masalah kegagalan. Saya mau cerita tentang kegagalan pertama waktu saya mengikuti Olimpiade Komputer. Jadi karena waktu saya SMA kelas 1 itu waktu pertama kali ada Olimpiade Komputer dan saya memutuskan untuk ikut. Sebenarnya tadi untuk mencari materi pembelajaran di daerah situ sebenarnya susah sekali. Dan zaman dulu tuh internet, jadi ketahuan umur, jadi susah mengakses di internet itu susah. Jadi akhirnya saya ikutan pertama Olimpiade Sains Nasional di Balikpapan, dan itu saya ingat banget bahwa di acara utamanya itu ada praktikum, dan kebetulan saya satu ruangan dengan top 10 nasional tahun lalu. Dan itu tuh ada Daryanto, co-founder Traveloka, saya ingat banget. Itu tes 5 jam, dia 3 jam udah keluar, dan dia perfect score. Dan saya pas keluar skornya, skor saya 0 besar, dari skor 600. Jadi hasil saya nggak dapat medali, tapi di situ saya jadi melihat bahwa ternyata gap pengetahuan
gap akses pembelajaran itu terlalu jauh antara Singaraja dengan Jawa utama, mungkin Jakarta lah. Tapi untungnya pada zaman itu udah ada internet. Jadi internet itu benar-benar membantu saya pulang akhirnya benar-benar tiap hari belajar internet, dimarahin sama banyak sih. Orang tua mungkin jadi oh ngapain sih internetan terus, main terus ya. Banyak sih main game ya. Tapi saya memutuskan untuk belajar terus dan akhirnya ya bersyukur bisa sampai ke titik-titik di mana akhirnya saya lulus di OSN. Dan poin kedua tadi yang Mas Menteri bilang masalah kolaborasi, sebenarnya saya bersyukur banget karena setelah lewat OSN itu ada tim pembina kan, yang isinya adalah pembina ahli-ahli komputer dari seluruh Indonesia dikumpulin dan dia mengajarkan kita. Itu yang membuat kita bisa nge-leverage sih. Jadi kolaborasi dari satu Indonesia akhirnya membuat ketertinggalan yang terjadi hanya karena lahir di kota kecil jadi bisa akhirnya jadi bisa mengejar lah dan syukurnya bisa ikut ke sampai kancah internasional. Jadi mungkin pesan buat teman-teman regardless of walaupun mungkin ada keterbatasan dari sisi resources, dari sisi pembelajaran, sebenarnya teman-teman nih ada di momen yang sangat indah di mana tadi bahwa sekarang internet udah sangat bagus ya, kita bisa akses internet dari HP. Dulu susah sekali, perlu 5 menit untuk connect internet. Sekarang juga udah ada AI, dikit-dikit ada language model yang kita bisa tanyain dan kita bisa brainstorm sama language model. Jadi ini justru kesempatan emas buat kita untuk bisa lebih cepat lagi mengejar ketertinggalan kita mungkin dengan sesama di Indonesia ataupun mengejar mungkin bisa menjadi top of mind juga di global. Jadi jangan mudah menyerah. I think this is a very good moment and opportunity for everyone to thrive in this moment. Mungkin gitu. Thank you. Terima kasih Arif. Kita tepuk tangan ya untuk Arif. Sukses selalu Arif ya. Dan di sebelahnya ini unik. Waktu videonya masih dibuat, saya sempat lihat. Yang menarik adalah 2 moge di sebelahnya. Ini Mas Hafri Bakhar. Ya, Mas kok bisa sekarang jadi Vice President Data Science Gojek. Dulu kan matematik kan? Ya, dulu Dari matematik. IMO kan? Ya betul. Ya. Cerita deh Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya tadi juga sempat agak emosional ya karena begitu lihat videonya. Jadi kadang-kadang di setiap hari kita sangat terkonsum sama kerjaan, jadi kadang-kadang lupa berefleksi. Jadi saya ingat kalau refleksi balik lagi sebenarnya saya sampai sekarang ini bisa seperti ini tuh kalau saya ingat momennya itu karena nasi bungkus. Kenapa nasi bungkus? Jadi pada waktu itu ceritanya saya lagi persiapan untuk Olimpiade Fisika. Waktu itu sampai 3 bulan, waktu itu Olimpiade Fisika lumayan besar lah, ada Pak Yohanes Surya dan kita semua pingin lah jadi pemenang di Olimpiade Fisika. Jadi waktu itu saya persiapan selama 3 bulan. Nah, tapi pada waktu saya tahu kalau kita datang aja buat ikut ujian itu dapat nasi bungkus. Ya lah, daripada dapat 1 nasi bungkus, kenapa nggak 2 nasi bungkus gitu. Dan mungkin buat teman-teman nasi bungkus itu hal yang biasa, tapi saya kebetulan di posisi di mana pada waktu itu itu hal-hal yang istimewa lah buat anak daerah seperti saya gitu yang ceritanya tadi di kampung Karundrung tuh nggak banyak yang sarjana. Itu momen yang lumayan maaf agak ini. Jadi itu momen yang spesial gitu buat saya. Jadi saya saya bilang ya udah saya persiapan aja 2 minggu gitu buat bisa ya syukur-syukur dapat nasi bungkus gitu. Jadi Olimpiade Matematika saya persiapan 2 minggu. Nah, ayah saya kebetulan adalah seorang guru matematika. Nah, jadi saya cari tuh nggak ada materi sama sekali, tapi saya kebetulan lagi browsing, lagi buka-buka buku. Oh, ada nih buku Olimpiade Matematika dari Australian Mathematics Society. Ya udah daripada nggak persiapan saya coba 2 minggu. Pada sehari harinya saya masuk dan waktu itu OSN 4,5 jam kalau nggak salah. Ada sekitar 30.000 orang yang ikut seleksi nasional ya. Saya masuk ke dalam terus ya udah 4,5 jam udah tepar. udah kepalanya panas, udah nggak bisa udah nggak bisa ikut tes fisika lagi. Habis itu dalam hati udah down banget lah, maksudnya saya ke persiapan fisika 3 bulan, matematika 2 minggu, ya nggak mungkin dong. Apalagi dari timur terakhir masuk nasional itu 10 tahun yang lalu sebelum pada waktu itu ya 84. Baru ada dari timur, jadi udah kecil gitu. Nah sampai pada akhirnya begitu ada surat yang bilang kalau saya masuk 30 besar ke nasional itu rasa senangnya luar biasa, nggak bisa diungkapkan ya. Dan itu yang jadi titik balik ya. Dan menurut saya kenapa seperti itu karena rasa lapar. Jadi
Oke, mungkin ceritanya tentang nasi bungkus, cuman rasa laparnya sini agak beda ya. Jadi perasaan untuk nggak selalu nyaman gitu. Jadi teman-teman di fase hidup kita manapun dari SMA, belajar, kuliah, kerja, pun bahkan kerja, jangan sampai hilang rasa laparnya gitu. Jadi rasa untuk ingin yang jadi terbaik, rasa fighter, ya teman-teman jangan sampai hilang gitu. Karena dari situ semua rantainya akhirnya jadi gitu. Dari situ akhirnya Olimpiade yang tadinya saya sekolah di SD yang tengah-tengah sawah gitu ya, yang mesti jalan 3 kilo untuk bisa ke sekolah, terus akhirnya keluar dari daerah kumuh ceritanya terus ke SMA unggulan dan akhirnya ke Malang gitu. Malang pun tadinya kan pinginnya ke ITB, ya pingin ke Bandung dong. Cuman karena juga kondisi keuangan akhirnya yaudah ambil yang SPMB aja gitu kan, Malang murah. Ya udah nggak akhirnya pada waktu itu udah pasrah aja lah gitu. Nah ternyata takdir berkata lain. Semenjak dari Malang terus saya lulus, sempat mengajar di salah satu universitas di sana, ngajar matematika, memang senang belajar pada waktu itu. Terus akhirnya bisa ngambil master di Belanda. Dan sebelum balik Indonesia sebenarnya saya tinggal di Belanda sekitar 10 tahun. Sampai ketemu videonya Pak Nadiem sebenarnya. Jadi pada waktu itu saya lagi duduk jam 3 malam terus Pak Nadiem cerita tentang Gojek. Terus akhirnya terenyuh, wah ternyata ada sesuatu nih. Di Indonesia lagi ada digital transformation yang kuat gitu. Dan bayanginnya kekuatan dari kata-kata itu bisa sampai jadi energi buat saya sampai bahkan 5 tahun gitu setelah pertama kali mendengar kata-kata itu. Akhirnya memutuskan buat pulang, terus kebetulan matematika dan social impact biasanya jauh banget. Ya, tapi dengan adanya Gojek dan data science itu jadi punya kendaraannya lah untuk bisa menyambungkan antara matematika dan social impact. Dan itu yang menjadi energi saya tiap hari gitu untuk bisa bangun dan terus berjuang karena saya tahu ada sekitar 2 jutaan kita punya driver partner itu bergantung sama platform Gojek gitu. Jadi rasa lapar, motivasi dan find your purpose menurut saya adalah 2 hal yang saya mau kasih titip pesan ke teman-teman. Makasih ya. Luar biasa. Mas Afri, ternyata memang Mas Afri itu cinta Indonesia ya. Ya. Tadi saya ingat di kata-kata terakhir, Ya. di Indonesia lah tempat kita. Dan itu sebabnya Mas Afri pulang ke Indonesia. Ya. Jadi jangan lupa nanti kalau berhasil pulang ke Indonesia. Ya. Terima kasih Mas. Mbak Josephine. Apa kabar Mbak Josephine? Silakan Mbak Josephine, ini menarik ya. Unik kalau Mbak Josephine juga. Tes. Ya. Halo Pak, halo semuanya. Nama aku Josephine. Aku musisi dan aku bersyukur banget bisa di sini. Dan jadi terima kasih banget udah ngundang aku di sini. Mungkin bisa berbagi. Ini kan nanti juga akan diputarkan ya anak-anak yang tidak hanya di ruangan ini tapi di luar sana juga lihat. Mbak Josephine kenapa begitu beraninya memilih sebagai musisi ketimbang ke akademik? Jadi sebenarnya kalau mau cerita ya, jadi emang hidup aku tuh emang dari dulu udah musik banget gitu. Jadi dari aku kecil banget umur 4, orang tua aku itu nyari talent aku kan. Jadi mereka masukin aku ke tempat les gitu. Misalnya les balet, les gambar, ada taekwondo juga, terus ada les piano gitu. Terus kelihatan dari situ prosesnya, aku tuh paling suka sama musik, sama piano gitu. Kayak kelihatan mereka tuh ngeliat bahwa aku tuh paling passion, paling mau belajar di bidang itu gitu. Jadi habis itu kan jalan terus sampai sekarang. Terus umur 7 tahun juga aku inget banget aku tertarik banget buat belajar gitar. Itu pas aku kelas 1 SD. Jadi aku ngomong aja gitu ke papa aku, "Pak aku kayaknya mau belajar gitar deh," gitu. Terus dianya kayak oke gitu, terus dimasukin ke tempat les masuk abis itu gitu. Jadi selain itu aku juga bersyukur banget punya orang tua yang bener 100% mendukung aku banget gitu, apapun yang aku mau gitu kan. Terus umur 11 tahun aku mulai suka nonton YouTube gitu kan, jadi ngelihat video-video fingerstyle gitar, jadi itu kayak main lagu pop atau lagu kontemporer gitu di satu gitar doang gitu.
Nah, terus aku jadi tertarik buat belajar, terus aku belajar otodidak karena waktu itu belum ada tempat les yang ngajarin fingerstyle. Jadi adanya yang ngajarin klasik atau enggak kunci-kunci doang sambil nyanyi gitu. Jadi aku belajar otodidak, terus aku juga waktu itu lagi zaman-zamannya dengerin rock music atau metal music. Jadi aku tertarik buat belajar drum juga. Jadi umur 11 aku les drum juga gitu kan. Nah, mulai dari aku umur 4 itu sebenarnya papa aku tuh suka iseng-iseng ngerekamin aku main. Pokoknya kayak dokumentasi perjalanan musik aku gitu lah dari aku umur 4. Jadi kalau aku main gitar, main piano, dia suka ngerekam. Abis itu dia masukin ke YouTube gitu. Waktu itu YouTube-nya dia yang bikin sendiri atas nama aku gitu kan. Nah abis itu lama-lama aku jadi ada habit itu untuk bikin konten musik di YouTube gitu kan. Nah jadi semenjak aku SMP umur 13 kalau nggak salah, itu aku jadi ngelanjutin untuk berkonten di sosmed, terutama di YouTube sama di Instagram, itu aku sendiri by myself independent gitu loh. Jadi aku yang bikin kontennya sendiri gitu. Aku yang rekam sendiri di rumah, gak di studio. Jadi aku punya kayak in-house studio gitu. Abis itu yang mixing mastering aku sendiri, aku belajar mixing mastering sendiri juga, otodidak. Terus juga produce musiknya sendiri gitu. Jadi sampai sekarang sih aku masih aktif banget bikin konten musik di sosmed, terutama di YouTube gitu kan. Jadi aku bersyukur banget dari kecil aku bikin channel itu, aku bersyukur banget sekarang udah nyampe 2 juta subscriber di YouTube. Terima kasih. Zizi nanya, namanya apa? Channelnya apa? Josephine Alexandra. Terima kasih. Ya, habis itu mulai dari social media presence aku itu, aku jadi dilihat sama banyak orang gitu kan, mau di Indo atau di luar Indo gitu. Terus awalnya sih aku jadi dapat gig, jadi dapat kayak perform gitu di Indo gitu kan. Jadi kayak misalnya Indo Musikgram waktu itu suka ngajakin aku perform gitu. Abis itu ya yang lain-lain lagi gitu kan. Nah terus makin kesini aku makin di notice sama yang luar, orang-orang luar gitu kan. Jadi puji Tuhan tahun lalu Desember sampai Januari 2023 itu aku 1 bulan ada dapat gig di main perform solo fingerstyle gitar selama 1 bulan di Virgin Voyages di Amerika, di Miami. Terima kasih. Habis itu tahun ini sih, ini upcoming ya, belum terjadi. Nanti Oktober November aku ada tour sama 3 gitaris lain ke Eropa. Jadi aku belum pernah ke Eropa sebelumnya, jadi aku excited banget. Terima kasih Josephine. Kalau Terima kasih, tadi Pak. kita dengar Mas Menteri ya, sebenarnya Josephine ini ada paduan ya. You celebrate your difference, itu nomor 1 ya. Kemudian yang kedua itu tadi otak yang sangat kompleks kata Mas Menteri ya. Kemudian mengambil keputusan dengan mendengarkan hati. Kayaknya Josephine itu dah. Setuju kan? Tadi Mas Menteri cerita kan? Iya setuju banget. Setuju banget. Iya, jadi keren banget. Kalau Mas ya itu tadi belajar dari kegagalan ya. Jadi benar tuh kata Mas Menteri itu benar banget. Ya itu bagi saya juga, saya akan ngikutin juga itu walaupun sudah berumur ya. Oke, ini menarik juga. Semuanya menarik. Nanti juga adik-adik ya simpan ya pertanyaannya kalau ada yang ingin ditanyakan ya, dan mungkin bisa berbagi juga ya karena kalian semua berprestasi. Stephanie Herli, Ya, silakan Stephanie. halo semuanya, halo adik-adik semua ya. Senang sekali bisa ada di sini. Mungkin sebelumnya kenalan dulu, nama saya Stephanie Herli, bisa dipanggil Stephanie atau Steph. Sekarang saya di Bukalapak jadi Senior Vice President of Product in Buka Financial and Digital. Kalau ditanya suruh cerita tentang perjalanan awalnya, sebenarnya cita-cita saya ikut Olimpiade dulu cukup sederhana Pak. Tadi mungkin seperti singgung juga di cerita, jadi saya lahir dari keluarga yang mungkin kalau bisa dibilang secara ekonomi mungkin kurang mampu. Waktu itu ayah saya itu pengrajin peci atau kopiah.
dia itu perantau. Jadi ayah saya itu orang Padang. Jadi mungkin teman-teman kenal kan orang Padang itu biasanya terkenal suka merantau. Ayah saya merantau ke Jakarta, nggak bawa modal apa-apa, modal nekat aja. Udah gitu dia nekat-nekatan bikin usaha gitu. Nah karena waktu itu juga mungkin banyak belum belajar gitu kan, jadi sering kena tipu segala macam. Dan akhirnya tuh secara ekonomi mungkin bisa dibilang keluarga kami ya cukup pas-pasan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari itu saya waktu itu lagi nganter ibu saya ke bank. Waktu itu saya udah di bangku SMP ya kalau nggak salah. Dan di situ saya ngelihat buku tabungan ibu saya gitu. Untuk pertama kalinya selama ini kan saya tutup mata soal masalah ekonomi keluarga. Saya anak pertama by the way, jadi saya punya satu orang adik. Dan di situ begitu melihat keadaan keuangan keluarga kami, saya melihat ini kayaknya nggak mungkin saya bakal bisa kuliah gitu. Dan dari dulu kedua orang tua saya selalu bilang sama saya, kamu fokus buat sekolah aja. Mama dan papa cuma pengen punya satu cita-cita, yaitu supaya anak dari keluarga ini tuh bisa berkuliah semua gitu. Dan waktu itu akhirnya saya coba cari cara gimana sih caranya supaya bisa kuliah gitu kan. Kuliah kan saya sempat search juga gitu biayanya berapa, tanya-tanya gitu kan. Dan ternyata buat masuk SMA aja waktu itu ada uang masuknya, uang pangkalnya, SPP-nya lumayan mahal. Dan saat itu bahkan kondisi ekonomi kami, jangankan untuk kuliah ya, untuk SMA aja waktu itu untuk bayar uang masuknya, itu orang tua saya nyicil, cuma bayar 100.000 dulu waktu itu. Terus sisa ngelunasinnya gimana mah? Dan mama saya tuh waktu itu gak bisa kasih jawaban gitu. Tapi mama saya bilang, berdoa aja nak, pasti bakal dikasih jalan sama Allah gitu. Dan memang benar waktu itu sih Pak, miracles happens gitu kan. Jadi alhamdulillah waktu itu tiba-tiba salah satu guru saya ada yang ngajak gitu kan, gimana kalau misalnya Stefani ikut Olimpiade Science gitu. Terus saya nanya, saya ikut bidang apa Pak? Astronomi ya, soalnya di sini kayaknya nggak ada yang mau ikut gitu astronomi. Dan waktu itu bingung kan, astronomi mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali dengar astronomi. Astronomi, ada yang pernah dengar astronomi? Itu bukan yang kalian suka lihat di majalah atau di ini yang ramalan bintang gitu kan, ngelihat oh jodoh saya hari ini lagi ngapain. Bukan, itu astrologi. Jadi astronomi itu mungkin lebih banyak ke fisikanya dan nggak ada mata pelajaran di SMA saat itu di sekolah manapun yang mengajarkan astronomi. Jadi memang challenge yang pertama memang materinya sangat terbatas. Di situ alhamdulillahnya udah ada internet kan saat itu. Jadi saya dulu sering di sekolah coba cari-cari materi, belajarnya mungkin tadi banyak teman-teman yang belajar otodidak gitu, saya juga termasuk salah satu yang belajar otodidak sendiri gitu. Alhamdulillahnya juga memang ternyata dibukakan jalan dan ternyata memang saya cocok dengan astronomi studi tersebut. Jadi waktu itu saya ikut Olimpiade Sains Nasional dan waktu itu juga pertama kali saya dikirim juga jadi salah satu perwakilan tim nasional untuk Olimpiade di Asia Pasifik Astronomi Olimpiade di Rusia waktu itu. Pertama kali saya keluar negeri dan melihat salju gitu. Nah, ya. Jadi nggak nyangka mungkin dari cita-cita yang sederhana pengen kuliah, ternyata dengan jalur Olimpiade ini malah dikasih kesempatan-kesempatan lain yang saya sama sekali tadinya nggak bisa bayangkan, bisa keluar negeri, bisa ketemu dengan waktu itu Pak Yohannes Surya. Dulu saya lumayan ngefans ya sama Pak Yohannes Surya gitu kan, kayak someone yang very smart. Saya juga bisa ketemu waktu itu dengan Gubernur DKI waktu itu dan perjalanannya panjang sampai akhirnya memang bisa mengantarkan saya ke cita-cita utama saya yang awalnya, yaitu bisa menduduki bangku kuliah. Waktu itu saya kuliah di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan astronomi juga gitu. Kalau ditanya kenapa akhirnya menjadi pindah jalur ke teknologi platform, kenapa? Jadi ada cerita panjangnya juga. Waktu itu pas saya lulus dari astronomi, saya sempat kerja juga jadi konsultan selama mungkin sekitar 3,5 tahun di Singapura waktu itu, di Boston Consulting Group. Dan sempat ada teman saya yang waktu itu menelpon saya gitu. Nah yang menarik mungkin teman saya ini sebenarnya alumni Olimpiade juga, tapi bukan astronomi ya. Jadi mungkin kalau kalian pernah dengar nama Ferry Unardi itu juga adalah salah satu alumni Olimpiade Nasional dan dia adalah pendiri Traveloka, mungkin pernah dengar Traveloka Indonesia gitu. Dan Ferry waktu itu yang kontak saya bilang, kamu mau nggak actually kita bikin satu usaha startup
di bidang travel gitu. Dan pas saya lihat Traveloka ini pendirinya siapa, ternyata isinya banyak anak-anak OSN gitu. Dan waktu itu yang saya melihat, wah ini company isinya orang-orang pintar semua. Dan akhirnya saya memutuskan saya mau bekerja dengan orang-orang yang pintar supaya saya bisa tetap berkembang. Maksudnya nggak cuma berhenti pembelajaran di kampus aja gitu kan. Di dunia kerja juga kalian harus tetap terus berkembang dan belajar dari orang-orang yang pintar. Makanya saya mencari perusahaan yang saya percaya di dalamnya ada orang-orang pintar juga di dalamnya. Dan akhirnya saya pindah ke produk sejak saat itu. Begitu, Pak. Tepuk tangan ya. Terima kasih Stephanie. Di sebelahnya Stephanie itu juga sekarang aktif tuh. Dia di geografi itu. Dia ketua ikatan alumni tim Olimpiade Geografi Indonesia. Bapak kenal sama dia. Mas Iqbal Hakim Ardiansah. Dan tadi disampaikan Bu Sekjen ya. Sekarang sedang mempersiapkan diri Indonesia menjadi tuan rumah. Ya nanti bulan Agustus di Bandung kita doakan Indonesia menjadi juara umum lagi. Ya seperti yang terjadi di Hong Kong beberapa waktu tahun yang lalu ya. Silakan Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Perkenalan, nama saya Iqbal Hakim, panggil aja Iqbal. Cerita apa nih Pak kira-kira? Yang Mas Iqbal mau ini bisa membangkitkan motivasi. Oh siap. Ya bagi yang lain gitu. Mungkin sedikit sharing juga ya, cerita gimana sih saya bisa masuk geografi. Mungkin kalau teman-teman belum tahu gitu ya, dulu saya sebenarnya bukan anak yang ikut lomba atau akademisi gitu. Dulu saya tipe anak-anak yang kalau jam kelas saya lagi ada di warnet atau lagi di kantin gitu. Nongkrong-nongkrong aja lah, bukan tipe orang yang suka belajar. Saya sering jalan-jalan ke desa-desa, naik gunung gitu. Sampai suatu saat guru saya bilang, "Bal, kan kamu suka jalan-jalan. Ini ada mata pelajaran yang kerjanya jalan-jalan." Oh menarik dong, apa tuh Pak? Ternyata mata pelajaran namanya geografi. Karena kita belajar tentang apapun yang ada di bumi. Oke, habis itu saya tertarik. Kebetulan di sekolah saya nggak ada yang mau ikut OSN geografi karena katanya membosankan. Nah, ya udah akhirnya saya ikut. Di percobaan pertama, waduh nilai saya juga jelek banget. Waktu itu nilainya kayak cuma berapa puluh dari berapa ratus gitu lah. Dan itu saya sempat down juga di situ. Karena oh ternyata susah ya. Tapi uniknya adalah semua yang ditanyakan di soal itu udah pernah saya temuin di perjalanan saya. Gitu. Ada daerah-daerah yang mungkin kumuh, ada daerah-daerah yang terbangun, kota, ada juga gunung-gunung, sungai, gua, lembah gitu. Oh semuanya udah pernah saya lihat gitu. Akhirnya saya coba belajar, sekarang pas jalan-jalan setiap kali saya nemuin suatu objek gitu, saya perhatiin ini objek apa sih? Oh ini batu apa sih? Ini awan apa sih? Pohon apa sih? Sampai teman-teman pada nanya, "Bal, kok lu sekarang kalau jalan-jalan sambil bawa buku sih, dilihat-liatin ini apaan, dicatat-catetin?" Iya, karena itu bagian dari belajar gitu. Dan saya ngerasa di situ benar yang kata Mas Menteri tadi gitu. Kalau kita nggak bisa be different dibanding yang lain, kita go with the flow aja, kita nggak mau keluar dari zona nyaman ya kita nggak bisa ada perubahan, nggak bisa ada sesuatu yang lebih lebih berkembang di situ. Akhirnya saya ikut lagi Olimpiade Geografi dan alhamdulillah di situ bisa menang gitu ya. Sampai pada tahap internasional waktu itu alhamdulillah di Serbia bisa membawa pulang medali emas untuk Indonesia. Itu medali emas kedua untuk geografi. Nah sebenarnya uniknya apa? Uniknya adalah ketika kita sudah mulai masuk di level internasional, di level nasional, apa yang saya dapetin dari jalan-jalan itu justru lebih kena di geografi. Karena kita kan sebenarnya kalau di Olimpiade itu lebih ke arah gimana kita bisa mensintesakan suatu hal yang kita temukan di lapangan gitu ya. Dan semakin kita bisa melihat dunia, semakin kita bertemu dengan orang-orang, semakin kita membaca jalan-jalan, semakin kita paham bahwa ya ini tuh apa sih artinya, cara terbentuknya gimana, fundamental di balik itunya apa gitu. Dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih membekas di saya, masih ingat lah gitu materi-materi gitu ya, materi-materi geografi dulu. Dan sampai saat itu saya dipercaya menjadi tim leader untuk tim Indonesia di IGO Kanada. Waktu itu bersama salah satu alumni juga, alumni geografi, kita berhasil membawa Indonesia ke
top 10 pertamanya di IGO. Jadi Indonesia itu tim yang paling muda yang bisa top 10 waktu itu. Karena didominasi oleh Eropa Timur, oleh Amerika Serikat, Singapura, Cina. Kita nggak pernah top 10. Kita nggak pernah masuk ke 10 besar. Alhamdulillah waktu itu kita peringkat 9. Nah, nempel dikit di situ. Dan berikut-berikutnya kita jadi dapat juara umum dari situ. Jadi kalau dari saya sebenarnya gimana sih kita bisa eskalasi diri? Pertama, cari sesuatu yang kita sukai dulu. Karena kalau kita nggak suka, kita nggak akan tahan ngerjain itu. Cari yang kita sukai, lalu eskalasi dari situ. Cari kira-kira misalnya kalau saya suka geografi, apa sih yang bisa didapetin dari geografi? Nah, macam-macam gitu. Kalau bisa masuk ke sosial, bisa masuk ke pemerintahan. Kalau sekarang saya masuknya ke consulting gitu. Karena geografi itu relate banget dengan pola pikir yang runut, framework dan sejenisnya gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu Pak, teman-teman. Terima kasih Max Iqbal.